Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Di dalam video ini nanti ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian pendapatan nasional. Yang kedua adalah manfaat pendapatan nasional. Yang ketiga adalah pendekatan pendapatan nasional. Kemudian yang keempat adalah konsep pendapatan nasional. Yang kelima adalah pendapatan per kapita. Kita langsung saja masuk ke pengertian pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional ini nanti kita bisa melihat dari 3 tinjauan. Yang pertama dari hasil produksi, yaitu nilai seluruh produk, barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam satu periode tertentu. Yang kedua itu adalah dari segi pendapatan, jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Yang ketiga adalah jumlah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama suatu periode tertentu. Jadi, pendapatan nasional ini bisa dilihat dari 3 sisi yang nanti hasilnya akan sama. Hal ini nanti akan berhubungan dengan pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Untuk selanjutnya kita melihat manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis struktur perekonomian negara. Jadi, pendapatan nasional ini bisa untuk menganalisis perekonomian negara yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang ekonomi dan juga bisa menggambarkan jenis perekonomian di negara itu. Selain itu, untuk menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun dan juga untuk mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran secara ekonomi. Selanjutnya adalah pendekatan pendapatan nasional. Ini ada 3. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Jadi pendapatan nasional itu dihitung dari jumlah produksi suatu barang dan jasa. Misalnya perhitungannya itu adalah nilai akhir atau nilai tambah, nilai output akhir atau nilai tambah. Misalnya ini adalah contoh dari sektor produksi untuk pakaian, dari kapas hingga menjadi pakaian jadi. Dari awalnya nilai input kapas itu 0 ya, kemudian menjadi 300, nilai tambahnya maka 300. Dari kapas yang tadi sudah diolah kemudian menjadi benang, nilai tambahnya adalah 400 dikurangi 300, 100. Jadi ini di total ketemunya adalah 1000. Kemudian ini itu sebenarnya sama dengan nilai output akhir. Ini kalau kita melihat dari satu sektor. Kalau banyak sektor bagaimana? Kalau banyak sektor berarti harga akhir itu dikali dengan jumlah. Nah, berapa jumlah sektornya? Kalau di Indonesia itu ada 9 sektor. Yang pertama adalah pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua adalah sektor pertambangan dan penggalian. Yang ketiga adalah sektor industri manufaktur. Yang keempat adalah listrik, gas, dan air. Yang kelima adalah sektor bangunan. Yang keenam adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh adalah pengangkutan dan komunikasi. Dan yang kedelapan adalah keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Dan yang kesembilan adalah jasa-jasa. Itu adalah sektor-sektor yang ada di Indonesia untuk perhitungan pendapatan nasional. Kemudian pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan nasional dihitung berdasarkan keseluruhan pendapatan, yang mana itu berasal dari gaji, pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan keuntungan. Maka rumusnya adalah Y sama dengan W plus I plus R plus P. Contoh kasusnya bagaimana? Atau contoh perhitungannya bagaimana?
Jika diketahui suatu negara itu mempunyai pengeluaran negara sebesar 8.000, pendapatan gaji 12.000, pendapatan sewa 4.000, konsumsi masyarakat 15.000, ekspor 5.500, pendapatan bunga 3.000, laba usaha 7.000, hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Maka rumusnya adalah Y sama dengan W plus I plus R plus P. Kita masukkan saja W gajinya adalah 12.000. Kemudian I interest pendapatan bunga 3.000. R rent pendapatan sewa 4.000. Kemudian P profit atau keuntungan atau laba usaha itu 7.000. Totalnya jadi bisa ditambahkan menjadi 26.000. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran, di mana itu menghitung pendapatan nasional berdasarkan apa yang dikeluarkan atau pengeluarannya. Rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. C adalah konsumsi masyarakat, I adalah investasi, G itu adalah government, pengeluaran pemerintah, X itu adalah ekspor, dan M adalah impor. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya seperti ini. Jika diketahui data-data seperti ini dari pengeluaran negara, pendapatan, konsumsi masyarakat, ekspor, impor, pendapatan bunga, investasi, hitunglah pendapatan nasional tersebut. Maka kita menggunakan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, yang mana C-nya atau konsumsi masyarakat 15.000, I-nya investasi 7.000, G-nya government atau pengeluaran negara itu 10.000, X-nya ekspor, dan I-nya adalah impor. Jadi dihitung hasilnya 33.000. Selanjutnya kita akan melihat konsep-konsep yang ada dalam pendapatan nasional. Yang pertama ada GDP atau Gross Domestic Bruto atau Produk Domestik Bruto, PDB, yaitu total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam wilayah dan periode tertentu. Konteks yang digunakan dalam hal ini adalah konteks wilayah. Berbeda dengan GNP yang mana adalah konteks warga negara, maka rumusnya adalah GNP Gross National Product, yaitu GDP ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri. Pendapatan neto terhadap luar negeri itu dapat dihitung dari perusahaan Indonesia yang ada di luar negeri dikurangi perusahaan asing yang ada di wilayah Indonesia. Kemudian ada Net National Product, yaitu didapat dari GNP dikurangi penyusutan dan juga dikurangi replacement atau pergantian barang modal. NNI itu dapat dihitung dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung kemudian ditambah subsidi. NNI itu adalah Net National Income. Kemudian ada PI atau Personal Income, yaitu pendapatan yang ada di tangan masyarakat, di mana dihitung dari NNI ditambah transfer payment dikurangi penambahan dari laba ditahan plus iuran asuransi plus iuran jaminan sosial dan pajak perseroan. Kemudian ada disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu PI dikurangi pajak penghasilan atau pajak langsung. Itu untuk DI. Nah, bagaimana penerapan konsep-konsep ini? Kita akan melihat seperti ini. Contoh soal, jika diketahui data-data berikut ini, GNP, penyusutan, pajak tidak langsung, asuransi, laba ditahan, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, kemudian diminta mencari personal income. Maka kita pertama adalah mencari NNP dulu. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan atau dikurangi pergantian barang modal atau replacement. Dan 100 dikurangi 15 sama dengan 85. Kemudian setelah itu mencari NNI.
NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Hasilnya 80. Kemudian baru mencari PI. PI rumusnya tadi adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi penjumlahan dari laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perseroan. Maka akan menghasilkan PI sebesar 74. Demikian perhitungan konsep-konsep pendapatan nasional. Untuk selanjutnya yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan per kapita itu dapat dihitung dengan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita itu mempunyai manfaat. Yang pertama adalah melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat di negara itu dari tahun ke tahun. Kemudian membandingkan kesejahteraan antar negara. Kemudian standar hidup antar negara. Jadi sebagai perbandingan-perbandingan. Ya. Selain itu, pada akhirnya itu sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Pendapatan per kapita negara ini bisa menjadi salah satu dasar untuk membuat kebijakan ekonomi di negara itu. Itu manfaat pendapatan per kapita. Selanjutnya, pendapatan nasional, jumlah penduduk, kemudian pendapatan per kapita, ini adalah 3 hal yang saling berhubungan. Yang mana ini pendapatan nasional misalnya tinggi, tapi jumlah penduduknya sangat tinggi, maka pendapatan per kapita bisa saja rendah. Begitu juga misalnya pendapatan nasional rendah, tetapi jumlah penduduknya sangat-sangat sedikit, bisa saja malah pendapatan per kapitanya tinggi. Jadi, kita tidak bisa menyimpulkan hubungan ketiganya ini tanpa melihat jumlah yang real. Pendapatan nasionalnya berapa, jumlah penduduknya berapa. Itu baru kita bisa menghitung pendapatan per kapita. Untuk selanjutnya, pendapatan per kapita yang tinggi ataupun rendah itu dapat dikategorikan menurut Bank Dunia. Pada tahun 2018 ini ada 4 kategori. Yang pertama adalah negara berpendapatan rendah, yaitu pendapatan per kapita kurang dari 996 US dollar per tahun. Kemudian negara berpendapatan menengah bawah antara 996 sampai 3.895 US dollar. Indonesia pada waktu itu tahun 2018 itu 3.840 US dollar per tahun. Jadi kategorinya adalah pendapatan menengah bawah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kelompok negara yang pendapatan menengah tinggi, yaitu di antara 3.896 sampai 12.055 US dollar per tahun. Sedangkan kategori pendapatan tinggi itu di atas 12.055 US dollar per tahun. Untuk saat ini tahun 2020 itu belum bisa melihat, tetapi untuk tahun 2019 Indonesia ini naik 1 tingkat, yaitu kelompok negara berpendapatan menengah tinggi, walaupun naiknya itu tidak seberapa, karena kalau kita melihat data yang tahun 2018 Indonesia itu kan 3.840 US dollar per tahun. Jadi di dekat area sini itu ya, area atas di pendapatan menengah bawah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pendapatan nasional. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih dan semoga sukses. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.